singkatnya, anak suka kalau misalnya teman-temannya tertawa, meskipun mungkin tidak lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas masalah tentang mental block. Teman-teman sudah tahu loh mental block itu apa? Nah, ini nanti saya akan membahas sedikit saja apa itu mental block, ataupun bagaimana seseorang bisa dikatakan mental block, dan juga ciri-ciri orang yang terkena mental block gitu ya. Nah, teman-teman, ibu-ibu dan juga semuanya mungkin sudah paham gitu ya, kapan seorang anak itu mengalami masa-masa golden age. Ada yang bilang usia 0 sampai 5 tahun, ada yang bilang juga 0 sampai 8 tahun. Jadi ada beberapa teori yang mengatakan anak mencapai ataupun mengalami usia golden age yaitu usia 0 sampai 5 atau 0 sampai 8. Apa sih itu usia golden age? Nah, singkatnya, mudahnya, usia golden age itu dimana seorang anak bisa menyerap segala sesuatu yang ada di lingkungannya gitu. Anak bisa menyerap segala sesuatu yang ada di sekitarnya, dan semua yang diserap tersebut itu akan mempengaruhi perkembangan mental dan kepribadiannya. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin sudah memiliki anak, nah masa-masa yang saya sebutkan tadi adalah masa-masa benar-benar harus diperhatikan gitu ya, untuk mengasuh dan juga mendidik karakter seorang anak. Nah, masa-masa golden age itu merupakan salah satu juga pendidikan anak usia dini, di mana berbagai pelajaran ataupun karakter itu bisa kita tanamkan. Anak dalam masa usia dini atau golden age itu mengalami perkembangan kognitif, kemudian emosi, motorik, bahasa, dan sosial. Nah, mungkin bisa menjadi hal yang menakjubkan dan juga menyenangkan gitu ya bagi seorang orang tua yang memiliki kesempatan untuk mendampingi usia golden age anak-anak mereka. Nah, akan tetapi dalam usia ini anak membutuhkan kebutuhan emosi di usia mereka. Jika kebutuhan emosi itu tidak didapatkan oleh anak pada usia tersebut, maka akan terjadi mental block. Nah, itulah yang menyebabkan mental block terjadi pada seseorang, dan ini akan berakibat kelak jika dia dewasa itu mental block akan terpupuk dan juga terbentuk sehingga akan mempengaruhi di perilaku kesehariannya. Jadi sebenarnya pada anak usia dini atau masa golden age itu ada 3 kebutuhan dasar emosi yang harus dipenuhi, yang bisa membuat mental block ini tidak akan terbentuk di diri mereka. Yang pertama adalah kebutuhan emosi akan rasa aman. Yang kedua, kebutuhan untuk mengontrol, dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk diterima. Ketiga kebutuhan tersebut harus dipenuhi agar anak-anak nanti menjadi pribadi yang handal dan juga memiliki karakter yang kuat untuk menghadapi hidup ketika kelak dia dewasa. Nah, lanjut kita bahas ada 7 ciri karakter anak bermasalah ataupun bermental block gitu ya. Jadi biar kita tahu bagaimana sih ciri-ciri yang bisa terlihat dari anak yang mempunyai mental block. Nah, bagi teman-teman yang belum menikah ini harus juga dipelajari. Siapa tahu mungkin juga teman-teman memiliki ciri ini. Nah, sehingga teman-teman akan mengetahui, oh ternyata dulu aku pernah mengalami hal ini, sehingga mental block itu terbentuk ataupun terbawa sampai sekarang, sehingga mungkin mempengaruhi kehidupan sehari-hari aku gitu. Apa saja ya? Mari kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah
ciri kapan anak itu memiliki mental block adalah dia memiliki bibit berbohong gitu. Kok bisa? Nah, paling mudah kita bisa lihat dari asal dimana ciri berbohong itu terbentuk, yaitu pasti dari rumahnya, karena pendidikan pertama kan dari rumah gitu ya. Jadi bohong itu adalah sesuatu hal yang dipelajari karena tidak adanya konsistensi. Maksudnya gimana? Nah, maksud dari konsistensi ini adalah adanya suatu aturan yang tidak dijalankan secara rutin atau aturan yang berbeda. Misalnya nih, di rumah seorang ayah memiliki aturan A, tapi ibunya memiliki aturan B, gitu ya. Jadi secara tidak langsung aturan yang dimiliki oleh ayah dan juga ibu itu tidak sama, sehingga membuat anaknya akan belajar berbohong. Kenapa? Nah, misalnya juga ada figur yang lain di suatu rumah tangga. Ada ayah, ada ibu, juga ada kakek ataupun nenek, sehingga figur yang dilihat oleh anak itu banyak gitu. Jadi figur yang berbeda itu akan juga membuat anak belajar berbohong. Misalnya pun kedua orang tua memiliki aturan yang sama, tapi karena seorang anak hidup dengan kakek dan neneknya yang mungkin mempunyai aturan yang berbeda dengan orang tua, itu akan secara otomatis, secara tidak langsung anak akan belajar berbohong gitu, karena tadi adanya aturan yang tidak sama dan juga tidak konsisten, sehingga anak akan mencoba belajar berbohong begitu. Dan yang kedua adalah susah diatur dan diajak kerjasama. Jadi kalau misalnya ada anak yang membangkang dan tidak mau untuk diatur orang tua, maunya pengen sendiri ini dan itu tanpa aturan orang tua, ini adalah salah satu ciri yang bisa mengembangkan mental block anak tersebut. Hal yang bisa kita lakukan untuk memahami emosi anak yang tidak mau diatur itu adalah menanggapinya dengan tenang. Jangan sampai kita membuatnya dia semakin memberontak. Nah, jadi jangan sampai juga mungkin aturannya terlalu mengikat dan juga memaksa tanpa ada alasan yang jelas kenapa anak harus mematuhi aturan tersebut. Yang ketiga adalah kurang terbuka kepada orang tua. Nah, misalnya nih seorang anak ditanya, gimana tadi sekolahnya? Terus anaknya jawab biasa aja. Gimana tadi belajarnya? Dia jawab, biasa aja. Nah, itu merupakan salah satu sikap tertutup ataupun kurang terbuka. Tapi anehnya dengan teman-temannya dia sangat terbuka sekali. Jadi dia terbuka hanya kepada orang-orang tertentu, sedangkan dengan orang tuanya sendiri dia tertutup. Nah, inilah yang membuat anak kehilangan figur orang tua, dan figur orang tua digantikan oleh orang lain. Ini akan membuat anak juga bermental block, sehingga orang tua perlu melakukan pendekatan-pendekatan lain agar anaknya bisa terbuka dengan orang tuanya sendiri-sendiri. Jangan sampai anak terbuka dengan orang lain dan kepada orang tuanya malah tertutup, sehingga nanti kalau ada permasalahan, nah itu akan susah sekali dalam menyelesaikannya. Apalagi orang tua yang mungkin kesehariannya berada di dekat anak. Kalau misalnya orang tua tidak tahu permasalahan anak disebabkan karena anak tertutup, nah itu akan jadi masalah tersendiri juga. Yang keempat adalah menanggapi negatif. Maksudnya apa? Misalnya nih, saat anak mulai sering berkomentar, biarkan saja, dia sebenarnya juga jelek kok. Atau misalnya ada temennya yang yang mendapatkan nilai jelek dalam pelajaran gitu ya. Terus kemudian orang tuanya bilang, tuh si X aja nilainya 50, kamu 80. Biarin aja, dia emang bodoh kok, dia emang tidak pintar. Nah, itu salah satu menanggapi respon negatif, sehingga anak akan mudah merendahkan harga diri orang lain. Padahal harga diri itu sangat penting sekali untuk membangun mentalnya, untuk menguatkan mentalnya. Kalau dia sudah terbiasa menanggapi negatif ataupun merendahkan harga diri orang lain, nah nanti akan tercipta mental block juga. Dia akan sering sombong dan juga tidak menghargai orang lain. Nah, cara yang efektif untuk mengangkat harga diri sendiri adalah dengan mencela orang lain, seperti yang saya contohkan tadi. Jangan sampai anak terbiasa mencela orang lain ya. Nah, yang kelima nih, yang kelima adalah menarik diri. Nah,
anak sering kali menyendiri, kemudian menarik diri dari orang tua, tidak mau dekat dengan orang lain, pengennya sendiri saja dan menjauh dari lingkungan. Ini juga harus dihindari ya, karena kita tahu bahwasanya hidup itu bersosial gitu ya, membutuhkan orang lain. Jangan sampai anak itu terbiasa melakukan apa-apa sendiri dan juga terbiasa menyendiri, sehingga selain membuatnya nanti akan tertutup, juga ini tidak bagus untuk dirinya sendiri. Biasanya kondisi ini anak merasa ingin diterima apa adanya, maka dari itu orang tua harus tahu gitu ya, misalnya keinginan anak apa disesuaikan. Jangan sampai anak merasa tidak diterima sehingga dia akan menarik diri dari lingkungannya, apalagi menarik diri dari keluarganya, dari orang tuanya. Nah, orang tua perlu pendekatan yang lain untuk mengatasi hal ini. Jangan sampai anak merasa dia hidup sendiri, sehingga itu akan bisa membuat mental blocknya terbentuk. Yang keenam adalah menolak kenyataan. Maksudnya apa? Pernah nggak teman-teman mungkin mendengar gitu ya, ada seorang ibu ataupun kakak ataupun orang lain berkata kepada anaknya atau berkata kepada adiknya, masa sih gitu saja kok nggak bisa, kan udah dicontohin berkali-kali. Bahkan ada guru yang seperti itu ya. Nah, itu jangan sampai dilakukan, karena itu akan membuat bibit-bibit mental block terbentuk gitu ya. Dan seorang anak jika mendengar itu, dia akan menolak kenyataannya. Padahal kenyataannya bisa jadi dia sebenarnya bisa, dia pinter, tapi karena kata-kata itu, masa sih nggak bisa kayak gitu, masa sih kayak gitu, sudah dicontohkan tetap nggak bisa. Terus dia akan berspekulasi dan menanamkan ke dirinya, iya sih aku nggak bisa, udah dicontohin, aku memang bodoh, aku memang tidak pintar, aku memang seperti ini, seperti itu. Nah, itu akan membuat dirinya lebih rendah diri lagi karena kata-kata dari orang tadi. Sesungguhnya kalau kita mau mendidik anak, mau mengarahkan anak gitu ya, itu jangan sampai kita menyindirnya seperti itu agar tidak terbentuk mental block sehingga dia tidak menarik diri dari kenyataan. Sebenarnya dia bisa kalau misalnya yang mengajari ataupun yang mendidiknya itu sabar dan juga pelan-pelan, telaten gitu ya. Jangan sampai langsung menjustifikasi, masa kayak gitu nggak bisa sih. Nah, itu membuat anak jadi menarik diri dari kenyataan sehingga dia akan malas untuk belajar hal yang sama lagi ataupun hal yang diajarkan tadi. Dia akan malas karena sudah dijustifikasi bahwasanya dia tidak bisa. Yang terakhir adalah menjadi pelawak. Nah, anak suka ibaratnya anak suka kalau misalnya teman-temannya tertawa, meskipun mungkin tidak lucu, tapi kalau dia lihat teman-temannya tertawa, seolah-olah dia berhasil menjadi pelawak gitu ya. Ini harus diwaspadai oleh orang tua, karena bisa jadi hal ini disebabkan karena ketidakditerimaannya dia di keluarga, sehingga dia akan mencari-cari sesuatu yang bisa membuat teman-temannya ketawa, bahkan membuat sesuatu. Ini akan membahayakan dia juga dan akan membuat mental blocknya tertanam kuat gitu ya. Jadi mungkin sesekali tidak apa-apa anak mencari sesuatu hal yang bisa membuat temannya tertawa. Tapi kalau berulang-ulang dia caper cari perhatian dengan mengada-adakan sesuatu atau membuat lawakan-lawakan yang mungkin tidak berfaedah, kemudian agar temannya bisa tertawa, nah itu harus diwaspadai oleh orang tua, karena itu mengindikasikan dia tidak diterima di keluarganya, sehingga dia mencari kebahagiaan yang lain, yaitu dengan cara tadi membuat sesuatu agar teman-temannya tertawa. Nah, membuat teman-temannya tertawa dan mau menerima dia. Nah, mungkin itu saja ya, sedikit dulu untuk bagaimana ciri-ciri anak mempunyai mental block, bagaimana cara menghindari mental block, atau bahkan jika sudah terbentuk mental block, bagaimana cara mengatasinya. Nah, nanti kita akan bahas di sesi yang lain, mungkin di kelas yang akan saya ampu ataupun di next video. Jadi jangan sampai kalian tertinggal video-video yang saya upload di YouTube. Maka nyalakan loncengnya, jangan lupa subscribe, dan terima kasih sudah subscribe. Share kalau misalnya ini bermanfaat bagi kalian dan juga kepada orang lain agar menjadi amal jariah kita bersama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.